Itu teman saya. Masya Allah. Teman saya. Akhirnya saya debat, akhirnya saya musuh. Musuhan ya. Ya, Islam bener, ya udah. Gue membela Islam. Orang udah benci sama saya banyak yang ngancem saya. Nah itu gimana tuh? Banyak bro yang ngancem sampai Willy saksinya ini ada 3 orang. Saya nggak mau sebut sukunya ya, ada 3 orang. Datang ke saya pada saat waktu saya masih buka di kota. Jadi saya itu masuk Islam itu ironisnya karena Alkitab. Karena Alkitab itu sendiri. Iya. Meninggalkan Kristen karena Alkitab itu sendiri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, kembali lagi di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang lagi, berdiskusi lagi kepada seorang yang insya Allah menginspirasi kita semua, yaitu adalah orang yang kemudian mendapatkan Islam, yaitu adalah mu'alaf, Masya Allah. Dan kali ini mu'alafnya, Masya Allah, kita sama-sama sambut gitu kan ya, adalah Bang Andre, Masya Allah. Amin. Bang Andre gimana, apa kabar Bang? Baik, Sehat baik. ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, nanti banyak sekali yang akan kita bicarakan di perbincangan kita berdua, yang insya Allah ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Tapi sebelum kembali ke videonya, jangan lupa juga untuk like video ini, komen dan share, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk kemudian berkembang mendunia insya Allah. Amin. Dan bagi juga sahabat Ngaji Cerdas yang kemudian ingin mendukung dakwah Ngaji Cerdas, sahabat Ngaji Cerdas juga bisa membeli produk-produk dari Cinta Kurma, Masya Allah. Nah, kita langsung ke narasumber Bang Andre. Masya Allah, Bang Andre. Ya. Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Keluarga yang mana nih? Keluarga mana nih? Keluarganya ada 2 versi ya? Iya. Ada yang Nah, ini soalnya di sini semuanya keluarga saya keluarga sendiri. semua. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Ada keluarga sekarang masih ada yang non muslim Bang? Semuanya masih non muslim. Semuanya masih non muslim. Masih non-muslim. Cuman abang sendiri yang Iya. yang Islam ya, Masya Allah. Nah, Bang Andre ini nama asli atau nama bawaan dari yang dulu? Dari yang dulu Andre. Jadi nama saya itu kan Andrianus Sulistianto Budiatmojo. Nah, nama Islam ada nggak Bang? Jadi nama Islam itu pertama dari viewer ya. Viewer tuh ngasih nama bagus nih pakai nama Muhammad. Oh, Masya Allah. Saya suka, akhirnya saya ambil jadi Muhammad Andrianus. Oh, gitu. Muhammad Andre. Oh, viewers. Viewers. Punya YouTube Abang ya? Ya ada YouTube. Nah, nama YouTube-nya apa Bang? Masya Allah. Mu'alaf Prince Channel. Nah, itu Mu'alaf nanti Prince Channel. bisa didukung semua ya, sahabat Ngaji Cerdas ya. Dia punya YouTube dan silakan dikunjungi dan juga jangan lupa juga untuk di-subscribe. Nah, Bang Andre. Ya. Bang Andre, kita langsung ke poin Bang Andre. Iya. Bang Andre, mohon maaf ya. Abang ini dari etnis mana Bang? Maksudnya suku apa? Suku Bang? Jawa. Jawa ya? Jawa, Jogja. Jogja, Masya Allah. Nah, agama apa Bang Andre yang dulu Bang? Saya Katolik. Katolik? Kristen, Katolik? Iya. Katolik. Sudah, maksudnya Katolik tuh lama apa enggak? Ya lama. Saya ya? istilahnya baru tahun 2020 kemarin kok. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi, masuk Islam dari tahun berapa tuh? Sebenarnya masuk Islam itu bulan Juli 2019. Pada saat itu, ini langsung cerita kenapa Oke. saya masuk Islam atau gimana? Nanti, coba berapa lama dulu jadi? Oh ya, jadi baru setahun inilah saya benar-benar ya Islam. Jadi mualaf ya? Jadi Masya Allah. mualaf ya. Alasan Bang Andre nih, mengapa sih kok ninggalin agama yang dulu Bang? Nah ini Masya Allah nih. Iya. Banyak orang menduga dipengaruhi oleh orang lain. Oh iya. Banyak orang menduga ini karena perempuan, karena ini, karena tuduhan-tuduhan itu nggak lepas dari saya. Iya betul. Ya kan? Saya bisa buktiin gitu loh, misalkan kenapa? Saya juga dulu jarang sekali nonton YouTube segala macam enggak, karena saya memang mainnya di Facebook ya, berdebat. Saya pendebat di Islam ya, pendebat sebagai sering nyerang Islam gitu. Jadi sebagai pendebat ada yang namanya Iip tuh ya, teman saya, nggak ada di sini ya, Iip itu dulu sampai musuhan. Sampai musuh gitu loh. Itu Iip tuh Muslim? Muslim, dia Ustadz. Dia Ustadz? Oh Ustadz? Itu teman saya. Masya Allah. Teman saya, akhirnya saya debat, akhirnya saya musuh. Musuhan ya? Ya. Dan dia nggak nyangka tiba-tiba
Jadi saya itu masuk Islam itu ironisnya karena Alkitab. Karena Alkitab itu sendiri. Iya. Meninggalkan Kristen karena Alkitab itu sendiri. Iya. Nah, apa yang Alkitab dalam Alkitab itu apa tuh? Banyak ya, ayat-ayatnya banyak ya. Ya contohnya misalkan saya kan selama Katolik itu pasti semua orang yang Katolik pasti Iya. mengiyakan, tidak pernah membaca Alkitab kecuali pada saat gereja. Oh, di luar gereja nggak boleh baca? Bukan nggak boleh, Boleh. jarang. Jarang ya. Kita punya Alkitab, cuman maksudnya itu jarang buka, baca segala macam. Itu misalkan kita buka, tergantung dari romonya ngomong apa, buka Yohanes sekian, ayat sekian, mereka atur gitu kan. Kita nggak tahu. Tapi tahu. pada saat saya baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ya kan dari Perjanjian Lama, terus Perjanjian Baru saya baca. Apa sih perbedaan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru gitu kan? Saya bandingkan. Saya mendalami selama 2 tahun, 2,5 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun, akhirnya saya nyadarin kenapa kok umat muslim yang jalanin. Loh, gimana tuh maksudnya itu? Ya misalkan ada beberapa ayat, misalkan kayak Nehemia, di Nehemia ya, di Nehemia. Saya lupa ayat berapa ya, saya karena banyak ini. Kayak Ezra bersembahyang ya kan dengan mengelafalkan Allah Maha Besar. Ya kan? Terus bersujud dan wajah hingga ke tanah. Itu yang melakukan siapa? Umat muslim ya? Umat muslim iya. Sholat iya. Nah, Kristen nggak ada, Katolik nggak ada begitu. Iya, bener juga ya nyambungnya. Ya kan? Terus melepaskan alas kasut, Alas kasut apa tuh? sendal masuk ke tempat ibadah. Itu dalam Alkitab ada? Ada di Masya Perjanjian Allah. Lama ya, tentunya di Perjanjian Lama. Kita masuk gereja tetap pakai sepatu, malah keren-kerenan. Iya. Sepatu gua Nike, sepatu gua ini, gitu-gitu kan. Kita nggak tahu kita nginjak apa itu, bro. Masya Allah. Iya benar Ya juga kan? ya. Tapi dilakukan umat muslim, dia lepas sendal masuk ke masjid. musola. Betul. Masjid segala macam. Ya kan? Walaupun musola pun lepas sendal. Sendal. Gak peduli siapa orangnya gitu kan, Iya. ya. Mau presiden mau apapun. Iya, Kalau udah tetap. masuk masjid ya udah Nah, buka sendal. itu semua yang lakuin Umat muslim. umat muslim. Masya Allah. Yesus pun mungkin banyak yang mengatakan ya, banyak udah pada tahu. Yesus pun cara sembahyangnya itu sujud wajahnya hingga ke tanah. Abang gitu bang? Iya. Nah, apa yang dilakukan itu, jadi kalau bilang saya meninggalkan Kristen iya, tapi saya tidak meninggalkan Yesus. Oh iya, dengan contoh-contoh yang dia kasih ke Contoh-contoh kita yang ya. dia berikan ke kita. Oh iya. Gitu. Oke bang. Nah, tadi kan meninggalkan Kristen tuh dengan alasan dalil-dalil dari Alkitab bahwa banyak tuh yang ada hubungannya dengan Islam. Ya. Lu pertanyaan saya tuh gini, yang paling besar bang, kenapa milih Islam bang? Ya, Kan agama lain banyak nih. yang masuk akal ya bro ya. Masuk akal ya? Yang masuk akal satu, yang kedua, pertama saya berpikir begini, aduh sulitnya bahasa Arab. Iya. Gitu loh, bahasa Arab sulitnya makanya saya bulan Juli 2019 itu saya syahadat sama teman saya. Oh berdua? Berdua, Berdua. terus ada saksi ditambahin itu di KUA. Saya syahadat, terus tapi saya lakukan itu, saya nggak pernah sholat dari Juli, Nggak pernah Agustus, sholat? September, Oktober 2019 nggak pernah sholat, nggak pernah melakukan apapun Lo kok bisa bang? karena saya nggak ngerti Oh nggak ngerti ya? dan saya nggak berani, takut. 2000 sampai Desember saya berpikir kayaknya ini menyangkut keluarga saya dulu ya, bahwa ya adalah omongan kalau lu mau kembali sama anak lu pindah lagi lah. Saya berpikir apa gue pindah lagi ya? Iya. Desember nih 2019. Tapi pada saat Januari pikiran saya tuh sendiri berubah. Ini gila ya, bulan Mei itu udah lebaran 2020 ya. Bulan Mei itu udah lebaran, gua belum bisa sholat, Belum bisa ngapain? gua belum bisa ngapa-ngapain. Saya kebut. Saya kebut itu. Akhirnya bulan Februari saya udah bisa sholat. Masya Allah. Ya kan, bulan Maret saya bikin video menyatakan kepada keluarga, YouTube pertama kali YouTube itu saya bikin videonya itu bahwa alasan kenapa saya pindah.
Agama. Jadi saya maksudnya tuh memberitahukan ke keluarga saya. Jadi nggak ada niatan untuk bikin YouTube atau jadi YouTuber, saya nggak ada niatan. Oke. Nah di situ Berarti mohon maaf Bang, saya potong Bang. Berarti ketika Abang ikrar syahadat nih, itu belum ada, maksudnya Abang tuh belum ngerasain Islam itu bagaimana iya, ya? kayak Dan itu gimana sih kok bisa begitu sih di fase itu? Kok bisa bimbang, masih bimbang? sebenarnya saya udah percaya ada Islam. Saya percaya Islam gitu. Cuman pertama sulit. Aduh bahasa Arab. Iya, Mas. Ya kan? Yang kedua bingung, malu. Pada saat ke masjid malu. Gitu kan? Dan sempat juga sayanya ada niatan Desember nih pengen gereja. Oh, pengen dicampur lagi ya, pengen balik lagi pengen dulu. balik lagi. Karena memang nggak ngerti ya apa yang Islam pengen tuh nggak ngerti Iya. Abang Andre ya. Tapi pada saat Januari itu kayak sendirinya berubah. Itu nggak dipengaruhi orang-orang, tidak ada. Berubah. Dalam arti berubah tuh mikirnya, duh bulan Mei apa Juni gitu ya, udah mau lebaran. Gue belum bisa apa-apa. Akhirnya saya kebut. Saya ini ya sempat di salah satu masjid saya sempat berapa minggu jadi marbot ya. Ini marbot. Pengen tahu, pengen belajar ya. Masya Allah. Karena saya nggak punya apa-apa itu pada saat itu, saya tinggal ngekos juga apa ya, pindah-pindah. Jadi disitulah Belajar akhirnya ya? saya belajar. Dan saya hafal ayat kursi. Masya Allah. Terus kok saya baca Al-Quran kok seneng ya gitu loh. Saya baca. Ternyata mudah ya ketika Ya, dipelajari. pada saat saya mempelajari walaupun kalimatnya mungkin lafalnya salah, tapi kayaknya saya senang nyaman. ya, nyaman ya. Kayak apa ya? Kayak nyanduk. Maaf kalau saya bilang nyanduk. Ya, emang bener. Jadi kayak nyanduk. Kok kayak ayat pendek, surat pendek. Al-Ikhlas, Al-Anas gitu kan. Iya. Al-Falaq segala macam surat-surat pendek, Al-Kautsar. Hafal semuanya. Saya hafal. Alhamdulillah ya Allah. Hafal, tapi sampai akhirnya dengan kayak Ar-Rahman nih, saya nggak maksud hafalin. Saya pengen tahu ini apa sih, surat apa sih? Kayak Kok podok banyak ya? orang-orang tuh seneng banget Ar-Rahman. Saya baca, oh artinya ini. Saya baca, oh artinya ini. Lama-lama kok saya baca, akhirnya saya hafal sendiri. Iya. Ya mungkin baru 21 ayat ya. Oke. Belum banyak banget, tapi setidaknya saya hafal Masya Allah. sebanyak 21 Itu udah keren ayat. banget. Masya Allah. Nah, jadi gini, sahabat Ngajardas, bahwa Bang Andre ini dia tuh meninggalkan Kristen, alasannya adalah Alkitab itu menjelaskan sendiri ya bagaimana Islam itu bekerja. Dan kemudian ketika dapat Islam juga Bang Andre ini belum bisa untuk menerima Islam karena mungkin nggak ngerti Bang ya. Dan kemudian ketika di fase-fase belajar itu Bang Andre mendapatkan kemudahan. Mungkin kalau saya rasa Bang, itu adalah hidayah Bang. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi Bang, bagaimana respon keluarga Bang? Dan respon orang-orang terdekat Abang nih, Masya Allah. Ya itulah, banyak sekali fitnahan bro. Fitnah ya, pasti itu. Katanya saya nikah gara-gara perempuan, segala macam. Bingung saya mau buktiin juga. Banyak orang bilang, udah Andre diemin aja. Tapi terus berlanjut gitu loh. Saya manusia biasa, saya nggak kuat. Cuman akhirnya saya bikin video gitu loh. Untuk klarifikasi ya? Untuk klarifikasi. Lu nggak perlu klarifikasi, lu nggak perlu curhat deh. Banyak orang bilang, lu curhat mulu loh. Ya bis gimana, guanya diserang. Iya, paham. Gitu loh. Yang paling Bang Andre ingat dari keluarga apa Bang? Apa? Respon keluarga yang paling Abang Andre ingat nih ketika Abang udah masuk Islam dan sekarang ini? Ya, pertama waktu mereka nggak ada respon, diem. Dia pertama-tama? Ya. Oke. Nggak peduli. Ada sih kakak saya yang pertama itu masih menerima saya sebagai adiknya, tapi udahlah menjalankan aja. Gitu kan. Yang lainnya? Ada yang salah satu, saya nggak mau nyebutin lah. Ada. Oke. Karena dia ngeliat video saya berdebat sama pendeta. Katanya lu jangan ngejek-jelekin agama yang dulu. Sampai kurang yang bahasa-bahasa kotor lah ke saya. Saya bilang, jelasin yang mana video saya sebanyak itu, yang mana saya menjelekkan. Tidak ada saya menjelekkan agama yang dulu di video saya. Saya menjelaskan apa yang saya baca, selesai. Kalau saya ngejelekin kan, Kristen tuh begini. Enggak. Yesus tuh begini, enggak. Boleh silakan cari mana yang jelekin. Oke. Orang saya buka, ini ayatnya ini.
Saya nggak naksir. Sesuai dengan data ya bang? Sesuai dengan data, tapi mereka bilang menjelekkan. Aneh kadang-kadang. Di mana menjelekkannya? Posisinya di mana menjelekkannya itu di mana? Tolong jelasin ke saya. Iya. Orang kita bicara bener kok disangka jelekin ya. Gitu. Ya lu ngapain Rek? Lu ngurusin kayak begitu-begitu katanya gitu kan? Lu ngomongin masalah kitab. Ya kalau begitu stop dong ngomongin Al-Quran. Oh iya, fair itu fair banget. Fair dong. Fair banget. Lu pada bongkar Al-Quran. Masa ya Iya. gua nggak boleh? Betul. Ya nggak? Iya. Maaf, saya bukan kristolog. Saya nggak mau disebut kristolog. Kalau saya bilang Islam benar. Iya udah. Gue membela Islam. Orang udah benci sama saya banyak yang ngancem saya. Nah itu gimana tuh? Banyak bro yang ngancem sampai Willy saksinya ini ada 3 orang. Saya nggak mau sebut sukunya ya. Ada 3 orang. Datang ke saya pada saat waktu saya masih buka di Kodam. Itu sampai pertama sih dia tidak mengatakan bahwa dirinya tuh non muslim, tidak. Oh, iya. Bahwa dia bilang dia fans berat saya. Wah, begini. Wah, segitunya sama saya bilang begitu kan. Sampai dia menunjukkan itu loh, ada mobil Fortuner depan, katanya dia gitu. Ini kuncinya nih. Lihat STNK-nya sampai gitu. Wih, baru beli, saya ngeliat baru. Ini saya sengaja beli buat Bang Andre. Baik banget ya. Ngomongnya begitu bro. Oh iya, ini saya nggak fitnah. Saya nggak mau nyebutin orangnya. Ini real ini ya? Ini real. Saksinya ada si Willy. Masya Allah. Saya bilang segitu besar, segitu orang mau ngasih saya mobil hanya karena fans sama saya, aneh. Ya, itu nggak masuk akal ya. Saya bilang ini perlu gue sebar nggak ya? Nggak perlu Andre, katanya Willy. Nggak perlu bang, nggak perlu ya? Ya nggak usah deh, biarin. Ini baru saya ngomong sekarang nih, biar tahu. Iya. Akhirnya saya bilang sama dia, ini pasti ada maksud tujuan. Siapa yang nggak ngiler mobil? Semua ngiler, termasuk saya. Bener nggak bang? Bener. Sampai dia bilang, terus sama ada jaminan hidup. Ada hidup jaminannya Bang Andre nih. Selama setahun. Sampai kayak gitu ya? Selama setahun nih ada jaminan. Pakai amplop coklat. Duit Saya itu bilang, isinya? Hah? Isinya duit? Lontong kali bang. Saya nggak tahu, pokoknya dibuka duit lah. Duit ya? Saya bilang, ih siapa yang nggak ngiler bang? Mobil, duit, ya kan? Gila, saya mikir, waduh gila ini. Gue terima, waduh, gue bisa ini nih. Oke. Tapi akhirnya saya cuma nanya, tujuannya apa ini? Ya. Jika jelas tujuannya apa, saya akan ambil. Ya. Kalau nggak jelas? Kalau nggak jelas, udah. Nggak ada tujuan bang. Ya, saya berharap abang itu berpikir kenapa meninggalkan Kristen segala macam begini-begini. Saya udah mulai dapat. Maksudnya apa? Apa tuh? Kesimpulan Bang Andre orangnya? Ya apa? orangnya mungkin secara nggak langsung ngomong, dia nggak secara nggak langsung yang ngomong, coba lu kembali lagi ke Kristen. Ya Allah, dirayu pakai mobil Fortuner sama disegepok. Ini nggak fitnah lo ya, itu saksinya ada lo. Masya Allah. Dan gua nggak mau sebutin orangnya nih. Iya. Ya. Saya juga nggak kenal. Iya. Dia datang 3 orang. Kalau saya misalkan saya buat-buat segala macam, boleh silakan. Ya kan? Silakan, nggak apa-apa. Kalau lu mau bilang saya bohong apa segala macam, saksinya ada. Istrinya Willy juga ada, Willy-nya juga ada. Tapi kok bisa sampai segitunya Bang Andre ya? Saya nggak ngerti. Nggak ngerti Tapi ya? pada saat itu, saya cuma bilang, gini aja bang. Kalau selesai ngopi, bilang sama saya. Bayar atau nggak saya bayarin. Masya Allah. Silakan selesaiin kopinya dulu. Saya tinggalin. Sampai dia tuh nggak bisa ngomong apa-apa bro. Masya Allah. Masya Allah. Gitu loh. Jadi jangan lu ngeliat duit segala macam. Saya bilang, saya pernah. Ini juga bukti lagi sama Willy. Saksi ada kok bro. Jadi gue nggak ngebullshit atau bikin cerita atau bikin apa segala macam, nggak. Maaf. Okay, iya. Saya lagi nggak punya duit. Nggak punya duit? Lagi nggak punya duit sama Willy. Pertama kali buka MP di sini. Waduh, nggak punya duit nih Will buat makan karena kita duitnya udah buat buka kafe. Habis. Nah, ini kafe apa Bang? Ini kafe Bang Andre nih? Iya. Kedai kafe. Nah, ini kedai kafe apa Bang namanya Bang? MP Coffee. MP Coffee ya. Bisa mampir ya kalau mau mampir di mana nih Bang lokasinya? Di Taman Raya nomor di sini nomor 11. Yang nanti di sini aja sih, nggak, yang di sana udah enggak. Oke, nomor 11 ya. Nomor Oke. 11. Nah, lanjut Bang ketika nggak punya duit. Ya. Mau makan nih, mau Willy ceritanya nih. Mau makan. Saya
sayang Willy lagi nidurin anaknya, lagi mau makan nih, duit sisa 20.000, bagi ceban-ceban, jalan yuk Will, kita ke warteg, ayo. Saya ngelihat ada bapak-bapak, dia nggak minta-minta sih bro, nggak minta, dia duduk, dia diem, ngeliatin warteg, arah warteg, dekat kosan saya tuh. Saya ngeliat kesian nih, sejalan. Will, lu duluan deh. Lu mau beli apa? Mau beli nasi nih bang. Iya, duluan. Kenapa bang? Enggak, bentar, lu duluan aja. Iya. Duluan masih Willy. Saya nyebrang, ngasih duit 10.000. Bang, Pak, makan ya Pak ya? Iya. Lapar ya? Makasih ya Dek. Iya. Terus saya nyebrang. Ngapain bang? Willy dalam mesen tuh, tapi duitnya masih dipegang. Enggak apa-apa. Lu nggak mesen? Udah kenyang gua, gitu kan? Perut gua sakit, udah kenyang, saya bilang begitu. Enggak, tadi ngasih apa bang? Katanya. Ngasih duit. Nggak apa-apa bro, makan beli. Kalau kalau mau kita bagi 2 aja. Iya. Enggak, dia ambil duitnya, dikasih lagi ke abangnya, bapaknya itu, si Willy. Lu nggak makan, gua nggak makan bang. Asik, keren banget, Masya Allah. Willy? Iya. Masya Allah, keren banget. Saya bingung. Mampus gua, kita nggak makan Will. Lu, udahlah. Lu niat ya udah. Akhirnya kita jalan, iseng buka-buka tas. Mudah-mudahan ya Allah ada duit, goceng dah. Ada goceng. Ada goceng. Beli telur. Beli telur, minta nasi sama tetangga dikasih. Makanlah berdua. Ada aja rezeki kan? Masya Allah. Padahal udah bener-bener nggak. Akhirnya ada lagi orang ngasih lagi. Banyak ya bertubi-tubi. Iya, jadi pada saat itu ada lagi yang ngasih apa makanan sama saya mau Willy, ada yang lagi ngasih. Tiba-tiba ngelihat saya lagi mau buka ngasih duit 100.000. Iya. Alhamdulillah saya ini terima. Ada yang ganjel nih berarti ya. Itu bertubi-tubi dan itu makanya Allah tuh nggak tutup mata ya. Iya, Masya Allah. Gitu. Bang Andre, Ya. tadi kan Bang Andre sempat dikasih mobil, kasih duit, ya kan, sama orang-orang yang taruhlah ini orang-orang kafir ya Bang ya, yang pengen ngajak lagi Bang Andre. Saya nggak bilang orang kafir. Mungkin ya, apalah, mungkin kayak gitulah ya. Nah, sebenarnya memang ada nggak sih Bang di dalam ajaran Abang yang dulu metode dakwahnya atau mengajak orangnya seperti itu Bang? Ngasih duit terus kemudian ngasih apa lagi segala macam, bahkan Kalau di Katolik nggak ada ya. nggak ada ya? Cuman saya nggak tahu ya. Tapi saya lihat dari history misionaris. Oh, mission? Berarti oknumnya yang salah Oknum. Ya. Saya nggak bilang gereja atau Kristennya, agama Kristen bukan, tapi pelaku. Pelakunya iya. Ya. Pelakunya Setuju. ini, Iya, gitu betul. loh. Jadi kita juga nggak bilang, saya juga nggak munafik. Ada Islam juga begitu kan bro? Iya. Ya kan Pelakunya, bukan Islamnya. Nah, bukan Islam. Itu fair banget sih, ya kan, ya, penilaiannya. Kan? Saya orangnya begitu. Saya nggak mau kayak misalkan ada orang ngomong Islam mengajarkan teroris, misalkan gitu. Loh, maaf, Islam nggak mengajarkan teroris. Jangan disamakan antara orang Islam sama ajaran Islam. Betul. Sepakat. Ya kan? Sepakat, betul. Orang Islam ya orang Islam. Iya. Ajaran Islam beda. Gitu. Jadi jangan disamain. Terkadang ada orang yang salah kaprah di situ. Betul. Kalau memang Islam itu ajaran teroris, mungkin Bang Andre udah nggak mau jualan kopi, mungkin Iya, jualan bom. Tapi maaf kalau mau ngomong masalah teroris ya, saya sempat ada videonya kok. Ada videonya. Yang teroris sebenarnya siapa sih? Coba lihat di history. Hitler bunuh berapa orang? Betul. Berapa juta? Betul. Ya kan? Di Indonesia juga ada beberapa di Poso segala macam. Di Palestina yang lebih jelas Mas. Nah, di Palestina. Ya, itu. Kenapa mereka nggak disebut teroris? Betul. Sepakat. Pembunuhan banyak banget. Setiap hari makan. Iya kan? Iya. Malah ibaratnya maaf nih, yang ngebom orang Islam, satu orang ngebom, bunyinya juga kayak kentut, tetapnya dibilang teroris. Betul. Iya. Nggak fair dong. Nggak fair dong. Insya Allah. Ya nggak? Karena memang sudah di hatinya udah benci. Maaf, dulu zamannya saya Kristen, saya juga begitu. Gila, saya sebel banget nih. Nah, itu benci sama Islam dulu. Dulu, saya sebel sama perilaku. Aduh, nih gayanya nih ngebom. Tapi pada saat ini saya di Islam, gila, gue salah. Nilainya salah gitu. Iya, betul. Itu saya orangnya cuek ya. Kayak ngomong kayak begini pakai. Nggak masalah, insya Allah. Jadi mohon dimaafkan gitu. Oke, Masya Allah. Bang Andre, Ya.
Berarti Bang Andre sekarang sudah insya Allah ketaatannya sudah meningkat ya Bang ya? Iya. Dari kemudian sholatnya dan seterusnya Bang ya? Iya. Dan pesan Bang Andre nih buat sahabat ngaji cerdas nih, terkhusus juga buat orang-orang muslim yang dari lahir. Iya. Bagaimana ya Bang? Apanya nih pesannya buat Pesan-pesan untuk gimana supaya semangat kayak Bang Andre nih, sehingga Bang Andre tuh kayak sekarang kan luar biasa nih Masya Allah. Iya. Nah tips-tipsnya apa nih untuk Nah, dikasih? sekarang gini aja. Apa sih yang sulit? Sholat, Betul. ya kan? Saya bukan ngajarin ini ya. Berbagi tapi ya. Ya, jadi ini yang saya alamin. Hidup saya berpatokan di Al-Kautsar. Karena saya tahu artinya, jadi saya berpatokan di Al-Kautsar. Al-Kautsar tuh maksudnya itu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbikal wanhar inna syani'aka wal abtar. Ya. Jadi dakwah lagi gua nih. Gak masalah. Inna a'tainakal kautsar. Allah udah memberikan kita rezeki yang berlimpah, bener nggak bro? Betul, betul. Ya kan? Rezekinya apa sih itu, Ndre? Ya bukan hanya duit, tapi lu bisa bernafas, lu bisa makan, Betul. lu bisa datang, maaf, bisa ngopi bang, abang punya handphone. Betul. Rezeki nggak bang? Itu rezeki semua. Ya nggak? Alhamdulillah. Hidup, bangun pagi bisa hidup. Ya. Fasoli lirabbikal wanhar. Allah cuma minta apa sih? Sholat dan berkurban. Ya, ibadah lah ibaratnya, minta Ya kan? ibadah. Sholat. Allah cuma minta itu doang, sama berkurban. Kurban bukan berarti harus potong kambing, tapi lu bersedekah, Betul. zakat, Betul. lu berkurban, Menyalurkan harta ya Bang. menyalurkan harta. Sebagian itu Allah nggak minta semuanya loh. Enggak. Maksudnya Allah minta 2,5% doang. Ya mau ibaratnya. 2,60% itu hak Maksud terserah. individual ya, Iya. Masya Allah. Inna syani'aka wal abtar. Siapapun yang mencibir lu, siapapun yang menjatuhkan lu, biarkanlah mereka yang terputus, abtar terputus. Masya Allah. Jadi itu hidup saya lakukan itu. Ya kan? Alun re lu so tau lu hidup tuh kayak begini-begini susah segala macam. Iya. Karena pengalaman saya yang saya lakukan sekarang, saya dapat duit, saya nggak nyimpen buat diri sendiri. Masya Allah. Boleh saksinya Iya. ada ini istrinya Willy, Seluruh karyawan ya ini. semuanya di sini. Mereka tahu. Ini saya ngomong besar ya. Saya ngomong gede, mereka tahu kalau Andre bohong. Ya. Saya misalkan ngelakuin kayak begini atau dapat duit, saya nggak pernah nyimpen Untuk diri sendiri. untuk diri sendiri. Saya beli baju pun, mereka pun juga beli baju, bro. Masya Allah. Maaf, saya ibarat saya ngomong sama Willy sama ini, saya makan burger, lu pada makan burger. Saya makan tempe, lu makan tempe. Lu makan hati, gue makan hati. Ya istilahnya begitu. Jadi gua nggak akan, gua makan burger, lu makan tempe, enggak bro. Iya betul, harus ada kesetaraannya. Iya, terus kita nggak, makanya di situ juga ada kisah lagi nih bro. Tapi nggak tahu mungkin para apa namanya, para viewer ya, atau mungkin ini nggak percaya. Ini durasinya masih atau Lanjut. Enggak, saya mau cerita mengenai mimpi nih bro. Oke, silakan. Hah? Ya, Fadol. Ya, ini mungkin orang berpikir Andre buat cerita. Terserah, mungkin Willy bisa duduk ke sini, dia tahu sampai saya nangis saya sholat. Apa namanya, gimana ya, pada saat saya lagi keluh kesah, itu bulan Oktober November 2020. Gila ya, hidup gua susah banget. Saya di Depak di Kodam kan, waktu mau kesini, hidup gua susah banget. Ada aja cobaan, ya Allah. Apa begini gua masuk Islam? Pertama nih, saya tidur, saya dimimpiin pertama sama Kiai, gitu. Sama Kiai, saya tidur. Saya dimimpiin. Nah Kiai ini ceritanya nih, kita lagi kayak datengin kayak acara doa. Dia sebelah saya, sebelah sini. Saya di kiri, ini sebelah sini. Yeah. Di sebelah sini saya juga nggak tahu siapa. Dan dia sholat, dia bacain surah. Pertama saya nggak tahu itu Al-Humazah. Saya nggak tahu bro, karena saya belum pernah baca Al-Humazah. Ya kan, wailul likumazati lumaza alazi jama'a mana'u wa addadah gitu kan. Terus berulang-ulang, terus akhirnya saya salaman. Mas Andre, mualaf ya gitu.
Iya Kiai gitu kan. Iya, kita sholat bareng yuk. Ayo. Sebelumnya kenal nggak sama ini orang? Dia nunjukin satu orang ini. Orangnya itu tinggi ya, maksudnya itu dalam arti tinggi, dalam arti buat saya. Oke. Tapi tinggi normal, bukan seperti gambaran orang-orang tuh raksasa besar, enggak. Iya. Tinggi ya, tinggi normal. Jenggotnya tuh lurus, ya rada gelombang ya. Tapi mukanya itu nggak begitu kelihatan karena kayak ada orang ngasih lampu di belakang. Oh, Jadi kayak ada cahaya belakang. cuman saya ngeliat itu lampu lah dari belakang. Tapi kelihatan mukanya, wajahnya. Apa ya, senyum sama saya, terus megang saya tangan begini. Kamu tahu nggak siapa? Nggak tahu, nggak kenal. Dia nyebutnya Rasulullah. Dia bilang begitu kan. Pertama saya nggak percaya. Masa sih? Ya kan? Akhirnya saya ngerasa yakin ini Rasulullah misalkan begitu kan. Itu pada saat saya udah mualaf ya bro ya. Iya. Saya juga udah hafal segala macam. Dan dia sholat, dia mimpin. Rasulullah memimpin itu, akhirnya saya bangun. Dan pada saat itu saya bilang, saksinya juga Willy nih. Ingat nggak Will yang gua mimpi Rasulullah? Iya. Gua sholat gimana? Nangis nggak? Ya, saksinya Willy. Oke. Hah? Ceritanya nangis. Pada saat gua cerita nangis kan? Kenapa? Saya gini loh. Ini gua nggak tahu ini benar atau enggak ini. Iya. Gue nggak tahu, mungkin orang pada nggak percaya. Akhirnya saya searching apa sih al-humazah, doanya wailul likumazah gitu. Saya cari di Google. Al-humazah. Saya tahu artinya. Pas saya tahu artinya, kekayaan itu tidak bisa mengekalkan lu. Ini ada hubungannya nih. Dari saya lagi keluh kesah masalah hidup saya, tapi di situ dikasih tauin kekayaan lu itu tidak akan mengekalkan lu. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Masya Gitu loh. Nah di situ banyak orang-orang bilang, Dre, kalau misalnya ketemu sama Rasulullah itu nggak seluruh badan, hanya setengah, nggak mungkin orang seluruh badan. Oh ya yakin. Nggak diatur kok, gue nggak tahu. Nggak tahu. Dre, Ya. kalau sananya mimpi Rasulullah itu harus Senin sama Kamis, puasa Senin Kamis. Enggak, gua nggak puasa Senin Kamis. Masya Allah. Jadi itu bukan suatu persyaratan. Kalau Rasulullah mau datang. Benar nggak? Betul. Itu bukan sebuah persyaratan. Lu harus Senin Kamis lu harus puasa. Enggak. Itu mah terserah Rasul ya, mau datang kapan aja. Tapi ini semua terserah semuanya, mau percaya atau enggak silakan. Iya. Dan saya mau ngasih pesan. Sholat nggak sulit, ya kan? Nah itu tips-tipsnya ya. Nah, mungkin saksinya juga Willy. Siapa yang sering sholat subuh, Will? Saksinya Willy ini. Saya nggak pernah mau bullshit ya bang ya kan? Willy ini pengen dia sholat subuh, tapi dibanguninnya susah. Tapi dia masih sering lah sholat subuh. Dia kadang sama saya sholat subuh, dan dia mulai hafal surah-surah ya Will ya. Dia mulai hafal, saya bimbing. Alhamdulillah. Ya, jadi nggak sulit sholat. Karena hitungannya sholat bro. Kalau di kacamata saya ya walaupun baru setahun. Kalau dihitung dari seluruh 5 waktu, nggak sampai sejam. Iya betul. Kalau dikumpulin ya. Kumpulin, nggak nyampe. Sekitar. Tapi lu bisa nongkrong segala macam bisa 2 jam. Iya. Padahal cuma 15 menit, 10 menit. Sholat lah dulu. Betul, Masya Allah. Keren ya. Itulah tips mungkin ya Bang ya dari Bang Andre ya. Ya. Jadi tipsnya gini buat dari Bang Andre, kalau kita ambil kesimpulannya bahwa semua hidup tuh sudah ada aturan ya Bang ya. Betul. Dalam Islam ya Bang ya. Cuman kadang-kadang kitanya aja yang kadang berat ya untuk ngelakuin syariat Islamnya Bang ya. Nah, intinya gini, Bang Andre aja yang kemudian mualaf ya, ataupun baru memeluk Islam, beliau ini sedemikian rupa semangatnya. Apalagi kita yang kemudian muslim dari lahir. Harusnya justru kita yang harus lebih semangat dari Bang Andre, kayak begitu loh. Nah,
Mudah-mudahan dari cerita Bang Andre ini ada inspirasi buat teman-teman semua dan kemudian bisa diambil hikmahnya seperti apa, dan insya Allah doakan Bang Andre supaya istiqomah. Amin. Dan kemudian insya Allah kita bisa masuk surga sama-sama ya Bang ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan sahabat Ngaji Cerdas dimanapun berada. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya nonton ya? Lumayan ramai.